Oke, podcast main bola. Bertemu lagi kita memenuhi kebersamaan kalian. Kali ini ada Pak Nanto dan juga Fahmi. Kalau ada Fahmi kita tentu akan ngomongin PSIM yang 2 minggu ini libur ya karena ada FIFA Match Day. Dan sebelum kita ngomongin PSIM, kita ngalur ngidur dulu lah ngomongin timnas dulu sedikit. Karena nanti akan ada kaitannya dengan ini nih di medsos rame nih soal pelatih PSIM. Oh, iya. Gimana Pak hasil timnas Indonesia Pak? Ya. Udah sesuai dengan apa di luar prediksi? Sesuai prediksi saya sebenarnya sih. Jadi ini mohon maaf ya. Jadi tim pelatih itu tidak memprediksikan. Maksudnya di dalam kompetisi dengan tiga tim dengan sistem setengah kompetisi ya, dan mencari satu juara dan runner up itu kan. Ini sebenarnya kan runner up juga kita kan juga lolos kan sebenarnya. Nah, ini tidak mempertimbangkan mungkin ya mereka itu tidak memprediksi berapa poin yang akan diraih. Jadi targetnya menang semua. Tapi tidak melihat pada background atau kondisi tim saat ini gitu kan. Karena kondisi round 4 ini nggak menguntungkan timnas secara teknis dan secara non teknis. Kita bicara non teknis, kita mainnya di tempat yang nggak netral. Salah satu tim menjadi tuan rumah gitu kan. Dan positioningnya mereka peringkatnya di atas kita gitu kan. Mereka terbiasa lolos ke Piala Dunia gitu kan. Terus yang kedua, secara teknis mayoritas pemain ini kan kita bicara tentang kekuatan timnas Indonesia ya, materi pemainnya ya. Materi pemain ini berkumpul hanya hamin berapa gitu kan. Tidak ada persiapan panjang seperti waktu di putaran pertandingan terakhir di round ketiga. Kan ada jeda kompetisi yang cukup panjang karena waktu itu kan di sela-sela persiapan kompetisi libur liga. Nah, ini kan enggak, ini di tengah jeda kompetisi yang sedang berjalan. Terus kemudian yang berikutnya tim pelatih itu belum memahami atau mengenal karakter dari pemain timnas, pemain Indonesia dan pemain timnas itu. Jadi kelihatannya mereka nggak belajar dari peristiwa-peristiwa terdahulu gitu kan. Bagaimana sih pelatih sebelumnya memang kan sengaja memarkir beberapa pemain yang selama ini jarang masuk ke timnas, kemudian di era pelatih ini kemudian masuk timnas lagi. Nah, para pelatih ini kemungkinan hanya terpesona pada 1 atau 2 pertandingan yang mereka lihat, yang mereka saksikan di liga atau di pertandingan uji coba sebelumnya gitu kan. Nah, ini nggak cukup gitu kan. Sementara tim pelatih sebelumnya ini kan hampir 4 tahun mempelajari bagaimana sih kualitas atau karakter pemain-pemain Indonesia. Nah, tim pelatih baru ini mereka hanya bermodalkan pengetahuan yang minim, kemudian berusaha untuk menyusun tim, tidak mempertahankan gaya bermain seperti tim pelatih sebelumnya. Sehingga apa? Hanya kerangka tim yang semua sudah terbentuk ini hancur, buyar gitu kan. Karena sekali lagi kan mungkin desakan publik ya. Publik itu pengen, karena pemain-pemain timnas ini datang dari kompetisi Eropa, mereka banyak yang berharap timnas ini main seperti Spanyol, main seperti klub yang punya kualitas tiki-taka atau total football gitu kan. Nggak bisa karena ini timnas gitu kan. Timnas itu nggak seperti di klub. Klub itu bisa dibangun secara lama juga gitu kan. Sehingga permainan mereka punya ciri khas yang terlihat jelas gitu kan. Kalau timnas nggak bisa. Nah, yang penting sekarang kan hasilnya, skornya gitu kan. Entah kita mau main bertahan kayak kita mau main parkir base, yang penting kita menang itu. Nah, kembali lagi ke round 4 kemarin. Kalau kita menargetkan lolos langsung itu naif sebenarnya. Iya.
sangat bodoh gitu loh kalau kita menafsirkan orang. Harus kita harus berpikir realistis. Nggak mungkin kan kita datang sebagai tim tamu gitu kan. Ya, betul. Underdog. Underdog lagi, peringkat di bawah, kondisi tim juga nggak maksimal. Oleh Romani juga masih cedera, masih pemulihan. Beberapa pemain juga nggak tak masuk dalam tim kan, karena kiper misalnya Martin Pas baru sembuh, kemudian Emil cedera gitu kan, kemudian Kelvin Verdong di pertandingan pertama nggak main gitu. Ya saya pikir ini kalau misalnya menghadapi kondisi seperti ini dan memaksakan untuk bermain dengan gaya seperti itu, saya pikir berat dan itu naif menurut saya. Naif. Jadi akhirnya ya kita lihat sendiri. Lu jujur bah, waktu pertandingan pertama lawan Arab Saudi, setelah menyaksikan susunan pemain dan skema permainan ya, formasi ya, saya udah nggak berniat nonton lagi. Saya agak terkejut ketika kita dapat penalti. Terus kemudian beberapa menit kemudian kita kemasukan dengan cara main yang seperti habis itu udah televisi saya matikan, tidur saya. Saya yakin ini tim ini nggak berbuat banyak. Ternyata betul kan, kalah 3-2, 2-3 kan. Dan sebenarnya kan kita timnas itu nggak usah bernafsu untuk memenangkan 2 pertandingan itu atau menang 1 kemudian 1 seri. Sekarang begini aja, kalau timnas bermain seri semuanya Pak, seri ya, minimal seri, misalnya 1-1 lah, kemudian 0-0 dengan Irak, poin kita berapa? 2. Kemudian Irak dan Arab Saudi saling mengalahkan. Ya. Salah satu kan pasti akan dapat nilai cuma 0 toh. Betul. Kita sudah dapat 2. Iya. Berarti kan kita runner up, lolos. Nah, yang lebih menguntungkan ternyata begini. Dalam posisi seri, misalnya kita 2-2 nih, lawan Arab 2-2. Kemudian tim yang lain bermain seri juga, semuanya nilainya sama, 2 nilainya. Indonesia langsung. Kita menang selisih gol, kita bisa lolos langsung, gitu loh. Kenapa ngapain kita harus memaksa mengejar? Kelihatan kemarin kan timnas pelatihnya itu mengejar kemenangan. Nah mungkin yang kedua, yang berikutnya, pelatihnya ini over confident, terlalu pede gitu loh dengan materi pemain, tidak mengenal karakter timnas yang akan dihadapi gitu loh Pak. Jadi ada banyak hal yang meleset. Perencanaannya mereka itu nggak detail merencanakan. Mereka itu mau ambil berapa poin sih? Kan dalam jumpa pers, dalam berita-berita yang dirilis itu nggak ada statement bahwa mereka cukup realistis dengan kondisi bahwa mereka akan sulit dengan sulit di grup ini lolos ke Piala Dunia, mereka akan sulit gitu kan. Sehingga mereka realistis ngincer ke runner up. Nah, kalau di round 5 ya kan, kalau misalnya ini kan diadu lagi nih, runner up lawan runner up, kita menang, kita masuk ke playoff, ya toh. Yeah. Kalau di playoff itu nanti aturannya beda lagi Pak. Bisa home and away atau di tempat netral. Nah itu memang musuhnya baik dari Amerika Latin, CONMEBOL ya. Kalau enggak di Afrika kan. Ada 2 kan misalnya. Kalau misalnya kita lawan jelas dari wakilnya Bolivia ya, kan mungkin home and away. Kita mungkin kesulitan main di La Paz, ya toh. Tapi Bolivia kesini juga pasti kesulitan, ya toh. Jadi secara planning tim pelatih ini tidak bisa menentukan targetnya ini apa itu kan. Mereka hanya menang mengambil 3 poin. Lah kita harus realistis dong. Kan makanya saya menyebut ini naif gitu. Tidak seperti sebelumnya. Pelatih sebelumnya menganggap bahwa lolos di round ke-3 langsung itu nggak mungkin, harus lewat round 4. Kalau round 4 nanti ada peluang gitu loh. Nah ini enggak, round 4 mereka pengen selesai.
Padahal mainnya di Arab Saudi. Arab Saudi tampil juga gitu loh. Dan sebenarnya kualitas Arab Saudi juga kan enggak hepot-hepot amat gitu loh, Yus. Maksudnya dengan kita unggul begitu, sebenarnya kalau kita unggul itu udah lah. Apa orang mau bilang harus kita bertahan total aja. Iya toh. Ugly win enggak apa-apa. Nah iya, yang penting kan kita dapat 3 poin. Kemudian minimal seri aja gitu, karena kita punya pengalaman seri di Arab Saudi kan. Kemudian nahan Irak seri kan masih realistis. Gini, kalau misalnya di pertandingan pertama kita dapat poin bah, meskipun itu 1, mental kita itu terjaga. Tapi kalau di pertandingan pertama nggak dapat poin, pertandingan kedua ditarget harus menang, ya selesai. Berat, apalagi ini main di kandang lawan. Itu loh Pak. Jadi ini menurut saya kesimpulannya, tim pelatih ini tidak punya planning yang jelas. Harus ganti. Ya terserah timnas ya. Sekarang kan banyak orang yang balikin lagi Sintayong. Ya belum tentu Sintayong juga mau. Iya. Nah, dia kan punya harga diri dong. Nah, makanya kalau memang mau ganti pelatih, pilihlah pelatih yang benar-benar memahami dan mau bekerja keras gitu kan. Iya. Mau bekerja keras, mencermati sepak bola Indonesia itu karakternya seperti apa. Jangan terbawa arus gitu loh. Ya. Jangan terbawa desakan publik. Ya. Nah, saya malah berharap Van Gastel jadi pelatih timnas. Nah ini dia ini. Nih, kamu udah wawancara belum? Ini saya mau nyambung paham ini. Bridgingnya ke sana. Lah iya, gimana? Kamu udah wawancara belum? Karena ini gitu. di masa ramai nih Van Gastel ya. Si Van Gastel banyak pialanya nih. Kalau yang ini nggak ada pialanya, ya Mi. Udah sempat kutanya. Terus, ini nanya apa Mi? Ya dia jawabannya adalah merasa tidak pantas untuk membicarakan hal tersebut karena dia sekarang di kontrak profesionalnya ya sebagai pelatih PSIM kan, dia mau fokus di situ dan ya dia menganggap itu cuma sebatas rumor aja. Tapi memang ada rumornya itu. Ada Pak kalau rumornya. Saya malah nggak tahu loh. Saya cuma nebak-nebak itu. Rumornya ada di sosial media. Karena dia bisa mengubah tim yang PSIM Karena yang skuadnya ini tidak terlalu mewah kan, bisa mainnya bisa betul. jadi tiktak gitu Pak. Dan kemudian dia datang ke sini itu sendirian loh. Iya, kan Iya. maksudnya Nggak seperti timnas sekarang ini kan gemuk sekali gitu. gerbong ya betul. Ya, terus apa Mi? Ambil Mi. Ya, Menarik itu, ini. Maksudnya mungkin orang yang tadinya tidak terlalu aware atau notice sama PSIM akhirnya jadi aware ya, salah satunya karena Van Gastel kan pelatih perdana di Liga Indonesia, terus dia 7 kali pertandingan 2 kali jadi coach of the week waktu lawan Malut sama Bali pekan keempat pekan keenam ya namanya santer. Terus sebenarnya kan kritik terhadap Patrick Kluivert di timnas Indonesia kan udah lama kan, sebelum kita resmi gagal ke Piala Dunia atau kalah dari Irak kan, minta diganti apa segala macam tuh isunya sudah berkembang lama. Terus kemarin menurutku momentumnya yaitu aku nanya atau wawancara Gastel ini setelah kekalahan dari Arab H-1 lawan Irak. Jadi di sela-sela itu maksudnya aku pertanyaanku sebenarnya bagaimana menanggapi rumor yang beredar. Ya jawabannya itu tadi, saya tidak dalam kapasitas untuk membicarakan hal tersebut karena saya di sini dikontrak sebagai pelatih PSIM. Saya tahu di posisinya Kluivert dalam hal ini di fase ronde 4 kualifikasi Piala Dunia adalah tugas yang berat, tanggung jawabnya berat. Gastel menyadari itu dan dia kayaknya juga berusaha profesional sama kontraknya sih. Iya. Dan Berapa sih kontraknya di PSIM? 2 tahun deh kalau 2 nggak salah. tahun. Dan aku cukup yakin kayaknya teman-teman supporter Braja Musti dan ini juga nggak akan rela tiba-tiba. Maksudnya Gastel dalam hal ini menurutku ya cukup berhasil membawa PSIM di tren yang positif, sekarang peringkat ketiga 12 poin. Tapi katanya Gastel ini pelatih yang dablek nih, banyak supporter yang nggak seneng. Dablek keras kepala gitu kan. Pemain ya main itu aja, jarang pergantian gitu. Soal itu sebenarnya ya pada akhirnya menurut subjektivitas ya. Dari sudut pandang apa gitu melihatnya. Kalau ngomongin soal keras kepala ya mungkin punya prinsip ya Pak, mungkin kata yang lebih tepat mendefinisikan. Dia punya prinsip tersendiri dan selama itu bisa membuktikan, kalau dari sudut pandangku sebagai netizen gitu nggak apa-apa. Walaupun kalau disadari kan belakangan memang rotasinya sudah mulai intensif terjadi. Terus kemarin tanggal Sabtu kalau nggak salah
itu PSIM baru uji coba lawan PSBS Biak tertutup di Yis itu 1-1 imbang, dan yang diturunkan Gastel di situ adalah pemain pengganti yang sejauh ini jarang dapat jarang dapat menit bermain. Memang tujuannya jelas pemerataan menit bermain, dan secara garis besar Gastel cukup puas dengan performa para pemainnya di laga uji coba tersebut, karena itu sempat jadi perhatianku gimana melihat level kompetitif dan fitness para pemain yang sekarang jarang atau belum mendapat banyak menit bermain. Dia bilang ya ini nanti momentumnya di laga uji coba lawan Biak akan banyak dicoba di situ. Pemain starting 11-nya malah kayaknya kemarin nggak dapat kesempatan main karena fokusnya memang pemain pengganti atau pemain cadangan. Terus dia mention kan beberapa nama kayak Rendra Teddy waktu dikasih kesempatan lawan PSM Makassar bukan yang bagus banget, tapi dibilang jelek banget juga enggak. Terus di satu sisi misalnya Harlan Suwardi waktu itu menggantikan posisinya Cahya di laga lawan Malut, juga Gastel mengapresiasi penampilannya, dapat clean sheet. Jadi sebenarnya kalau ngomong Gastel nggak mau ganti pemain atau tidak melakukan substitusi, sekarang menurutku sudah mulai terjadi, rotasinya tuh udah mulai kelihatan gitu loh. Walaupun di beberapa situasi masih ada pemain kunci yang kayaknya masih akan dipercayakan. Misalnya di nomor 9 masih tetap Haljeta, nomor 10 masih tetap Valente, nomor 7 atau 11-nya ya Vidal. Itu pemain-pemain kunci yang kayaknya akan susah tergantikan selama mereka misalnya nggak kena akumulasi kartu atau cedera gitu. Tetapi memang benar Pak, saya tanya lagi nih, ada rumor itu. Yang mana nih? Yang mau Van Gastel dinominasikan. Ya rumor media sosial ya, kan netizen melihat. Iya. Saya pun berpikir seperti ini sebenarnya. Pernah waktu pas lawan Malut menang itu saya pikir 2-0. Nek Kluivert ditendang, Van Gastel digantinya. Karena mainnya bisa baru beberapa bulan langsung bisa kayak gitu loh mainnya. Salah satu yang menarik tuh gini, aku sempat nanya ke JP. Itu rame emang di medsos kan? Lumayan rame. Van Gastel ini. Aku sempat nanya ke JP gini, bagaimana atau seberapa besar perbedaannya formasi 3 back dan 4 back dalam hal ini khusus spesifiknya di PSIM. Jadi jawabannya ya saya adalah tipe pelatih yang pragmatis. Saya mungkin punya filosofi ya ball position atau football atau apapun itu ya. Tapi kan di PSIM dalam hal ini pemainnya sudah ada dulu baru dia datang. Ya dia mau nggak mau kan menyesuaikan pemain yang ada. Realistis ini, pintar ini pelatih. Makanya kalau dablek berarti. Kalau ngomongin konteks adaptifnya dia, iya adaptif banget menurutku. Karena kan praktis sebenarnya pemain yang dia inginkan di tubuh PSM saat ini cuma 2, Anton Fase sama Doni Warmerdam. Doni pun masih belum sempat debut sudah cedera. Jadi praktis yang memang stylenya sangat diinginkan Gastel kan Anton, dan menurutku cukup works. Anton tuh 4 laga kalau nggak salah 2 gol. Nah yang lain kan sebenarnya dipoles oleh JP, diberi kesempatan main, ngelihat ini loh adanya stok pemainnya ini ya silakan manfaatkan, kasarannya ngomong kan kayak gitu, dan ternyata ya cukup berhasil sih. Dan dia tahu nih kalau ada rumor itu nih. Aku bingung juga ya Pak ya, tapi jawabannya itu tadi sih. Tapi dia sudah menyiapkan jawaban kok. Oh iya sih. Ya, berarti kan tahu kan. Tahu sih harusnya tahu. Atau mungkin sudah ada yang kontak. Tahu ya. Ya betul sih. Harusnya tahu ya, karena dia di posisi itu. Sebenarnya kan dia punya hak jawab untuk no comment atau saya tidak mendengar kabar itu, tapi dengan jawabannya yang kayak gitu diplomatis ya. Iya diplomatis. Dan itu jawaban itu adalah jawaban pelatih-pelatih atau pemain-pemain top dari level Eropa. Jadi mereka menghargai kontraknya gitu. Jadi intinya bahwa kesempatan itu dalam sepak bola segala sesuatunya bisa terjadi. Iya betul. Dia menyadari itu. Dan dia nggak menampik kemungkinan kalau misalnya ada tawaran itu datang, sehingga kalau dia mau menerima, dia nggak dianggap bahwa menjilat ludah sendiri. Iya betul. Itu sangat diplomatis dan itu jawaban yang sangat pintar. Iya, karena statementnya dia tidak bilang tidak, dalam arti saya tidak ditawari, tidak ada statement seperti itu ya. Dia tidak pantas membicarakan kan. Saya merasa tidak pantas membicarakan itu karena terikat ya. Dia terikat di PSIM. Luar biasa. Diplomatis jawabannya. Berarti memang ada rumor itu ya. Kalau rumornya iya, tapi kenceng ya. Sejauh mana ya? ya sebenarnya saya nggak tahu ya awalnya dari mana, tapi selintingan di sosmed tuh lumayan ramai memang. Apalagi peak momennya menurutku ya setelah Kluivert gagal meloloskan ke World Cup ini. Sekarang kan status atau situasinya Kluivert juga tanda tanya nih, apakah diperpanjang atau langsung diberhentikan sepihak.
tahu juga. Ya kan kalau Van Gastel kan angkanya dalam tanda kutip nanti mungkin nggak terlalu tinggi. Iya, Mia. Betul. Masih kalau PSSI ya Sanggup lah. Sanggup lah. Dengan track record dia juga nggak malu-maluin banget, track record dia lumayan ini kan. Nah dibandingkan CV-nya, Patrick Kluivert ya jauh. Secara realistis CV-nya lebih bagus dari Kluivert. Jauh. Kayaknya akhir musim dilihat di PSIS posisi 2 nanti. Jangan-jangan nanti ada yang orang PSSI yang lihat kita ngomongin Dipantau gini terus gitu ya. kan. Mungkin. Ya itu ya menurutku sekarang ya dinikmati aja karena aku menyadari rumor itu pun disikapi secara serius oleh teman-teman supporter Braja Muslim dan Iya. disikapi serius bahwa mereka tidak rela, tapi saya pun bisa memahami keresahannya mereka kok. Dan supporter itu sudah tahu kalau ada rumor itu ya. Tahu Pak. Dan Hampir mereka semua- sudah membetengi Iya, ya, yang magri gitu iya, ya. betul. Karena mereka sadar penantiannya PSIM untuk ke Liga 1 atau kompetisi tertinggi ini juga panjang dan sekarang sedang di track yang bagus. Ya pasti ada ketidakrelaan lah. Ini timku lagi bagus, pelatihnya lagi oke, tiba-tiba mau dibajak dalam tanda kutip ya tetap nggak rela. Ya kalau dibayar timnas kan nggak apa-apa. Ya, Nanti yang datang kan tahu ya. Van Bronckhorst. Oh kalau Larang Pak Broncos masih di Liverpool Pak, kontraknya mahal itu masih. Siapa tahu gitu loh. Oh Gastel ke timnas gantinya Van Bronckhorst. Iya. Kan dia setia kawan gitu loh. Kan masih banyak pelatih-pelatih timnas yang lain. Mungkin barter dengan Alex Pastor kan. Iya. Pastor bagus banget. Atau Alex Pastornya yang melatih timnas. Harusnya itu ya. Karena kan banyak isu juga sebenarnya otak di balik gameplaynya timnas sekarang ya Alex Pastor. Enggak, tapi kalau saya pikir otaknya itu masih Kluivert ini. Iya, karena dia pernah ngomong bahwa di season terakhir tetap di dia. Oh iya kalau decision terakhir ya, tapi maksudnya soal gameplay, teknis dan Sebenarnya kalau gameplaynya Pastor itu dia lebih banyak memainkan 3 back nih. Oh, oke. Dan dia sangat pragmatis. Iya, sama Gaya Sintayong mainnya itu sebenarnya. mirip dengan Van Gastel ini. Enggak, kalau 3 back sebenarnya sama kayak Sintayong, tapi kan dua pertandingan terakhir timnas selalu pakai 4 kan. Iya, makanya itu dan Oh iya itu meskipun Kluivert ya. meskipun pakai 4 pun gitu ya. Van Gastel juga pakai 4 terus kan. Iya. Tapi dia kan sangat adaptif terhadap lawan gitu kan. Setiap pertandingan itu kan pasti ada penyesuaian yang dia lakukan. Dan kemudian saat Pastor ini ngelatih Almere City waktu dia bawa promosi gitu kan. Gaya mainnya juga enggak yang frontal banget gitu kan. Enggak, dia justru bermain yang sangat efektif gitu loh. Bahkan cenderung dalam tanda kutip orang bilang bahwa dia lebih defensif cara mainnya. Jadi kalau ini otaknya Pastor saya nggak percaya gitu. Karena Tidak terlihat seperti itu ya. iya, karena nggak terlihat bahwa tim ini defensif gitu kan. Iya. Ya kemarin bener sih kayak buru banget kemenangan harus menang. Harus menang. Nah itu kan bumerang itu ya. Iya. Karena tim ini nggak siap dengan gaya main seperti itu. Nah orang-orang di luar itu kan menganggap bahwasanya pemain kita datang dari luar negeri, pemain ini dianggap bahwa levelnya di atas pemain-pemain timnas sebelumnya gitu kan. Ya oke lah, tapi kan ini kan semuanya harus butuh proses. Iya. Menyatukan mereka semua dalam sebuah tim ini kan nggak mudah. Ya. Gitu kan. Kemudian ini timnas, jangan kita berharap bahwa mainnya kayak Liverpool, kemudian kayak City yang main tiktak-tiktak, jangan. Bahwa tim ini hanya berkumpul ya mungkin 3 bulan sekali, ya toh. Iya betul. Dalam jeda kompetisi mereka datang memainkan pertandingan itu ya aja nggak mungkin seorang pelatih kemudian meramu tim ini menjadi semacam kayak klub gitu kan. Karena klub itu kan juga prosesnya lama dan ini apa ya namanya setiap hari ada interaksi. Ini kan enggak setiap hari latihan gitu loh, menerapkan strategi yang diinginkan pelatih. Timnas kan beda. Nah. Oh berarti benar ini rumornya Mi. Ya iya benar sih. Padahal saya cuma ngomong aja, saya cuma cocok logi aja. Apa? Ini mungkin dilatih kan. Tapi kalau dengan komunikasi yang buruk Sintayong dengan squad timnas ya kayaknya kecil peluang ya, dan itu kemungkinan besar memang akan ada pelatih Iya. pelatih lain yang akan mengisi. Seandainya Kluivert ditendang ya. Tapi pada akhirnya PSSI akan Yang membawa Van Gastel itu koneksi bisa ke Indonesia siapa Mi? Kamu nanya nggak sama Razi sih.
Dia koneksi dari mana? Nggak tahu kalau koneksinya dari mana. Jangan-jangan itu magang dulu dari Liga Indonesia itu Van Gassel. Tapi Razi setahu gue yang akhir Cik Liana tuh sempat bilang waktu itu di salah satu sesi wawancara. Intinya PSIM waktu itu sempat scouting beberapa nama. Ada 2 atau 3 nama. Terus memang sebenarnya diserahkan ke Razi kan. Terus finalisasinya ada 3 opsi nama. Terus akhirnya yang dipilih Van Gastel. Nah, tapi siapa yang mengenalkan, bagaimana prosesnya, detailnya aku nggak cukup tahu atau belum punya jawabannya sekarang. Tapi memang lewat Razi. Tapi kalau ngeliat Razi ya memang dia, maksudnya kan pernah di sini juga tau. Ya, gila bola banget tau, dia referensinya, tontonannya, dan mungkin relasinya dia kuliah di luar negeri juga, mungkin ya dari teman-temannya atau dari mana. Tetap mungkin ada bantuan dari Ciliana juga mungkin. Jangan Ciliana kan menurut warga PSSI kan. Nah makanya kalau secara gatuk-gatuk ya, betul, relasi atau referensi nama ya pasti ada campur tangannya dia juga. Tapi ya menarik nanti kalau Van Gassel melatih timnas itu kan. Jadi pelatihnya ya cukup biasa-biasa saja gitu kan. Jadi ekspektasi kita juga enggak tinggi banget, tapi kan kita lihat hasil karyanya di lapangan seperti apa. Ya memang ini baru 8 pertandingan 7 ini. PSIM 7 baru besok ke 8. Ya, tapi kan sudah kelihatan lah maksudnya. Kelihatan. Dan dan Brajamusti sama Medan atau pendukung PSIM ini sudah jatuh hati ya sama. Oh iya Pak, kalau itu iya. Ada pengakuan dari mereka. Iya, kadang aku random aja misalnya tidak pakai topi sebagai wartawan ya, tapi pakai topi sebagai penonton PSIM ya udah kadang random aja ngobrol sama tiba-tiba di warung kopi atau di Burjonan ada yang pakai jersey PSI ya Brajamusti atau Medan, ya udah kadang ngobrol aja, gimana Mas penampilannya Gastel menurutmu? Tapi Mas akhirnya bisa ya beberapa bilangnya itu tenang menonton tanpa harus kepikiran setiap minggu ya. Gitu. Dan mereka akhirnya wawasannya terbukakan bahwasannya bahwa tim ini harus melalui proses yang panjang dan keras kepalanya Van Gastel karena gaya mainnya seperti itu, susunan pemainnya akhirnya bisa diterima ya. Menurutku dan dari yang kulihat sejauh ini atau saat ini konfrontasi dari netizen atau teman-teman supporter, misalnya dulu awal-awal Rafinya harus dimainkan, itu komentarnya banyak banget, tapi sekarang aku membaca tuh mungkin masih ada, tapi gaungnya sudah nggak kayak awal-awal. Kalaupun ada yang membela gitu, bahwasanya keputusan itu masuk akal. Kenapa Nermin Haljita yang dipasang ya itu salah satunya, berarti kan secara tidak langsung mereka masih bisa kompromis kan dengan Van Gastel nih, ganti pemain cuma 1 tapi ya hasilnya kompromis bagus lah, tanda nggak pernah kalah ya makanya tim promosi ya. Padahal teman kita itu ada yang memprediksi loh, bahwasanya Van Gastel ini akan menjadi pelatih di Superliga tercepat yang akan dipecat. Yang udah di-cut kan ini kan pelatihnya Semen Padang. Iya, itu teman kita itu ada. Teman kantor ini yang memprediksi itu gitu loh. Nah, dia ngomong katanya, wah paling saya pikir Pak Van Gastel itu paling di 3 pertandingan itu akan dipecat kok. Dan sekarang dia akhirnya jatuh cinta dengan Van Gastel sendiri gitu. Nah, ya orangnya nanti tak kasih tahu. Rambutnya gondrong. Bukan kopong. Yo pra. Gitu. Malah sebut nama. Ya ngono dhewe ra apa-apa. Tapi kata pra itu banyak orang yang ngomong seperti itu. Karena pra itu kan PSIM Brajamusti garis keras. Tapi ini Pak, saya bisa memahami itu. Maksudnya karena ini kan penampilan yang mungkin dianggap kurang meyakinkan pada saat pramusim. Iya. Maksudnya patokan mereka kan itu kan. Bahkan Rasi dan Ciliana juga sempat panik kan. Kalau Ciliana iya, tapi sebenarnya kalau Razi enggak sama sekali. Statementnya dia adalah dia tuh tahu Van Gastel punya kualitas dan hasil tidak maksimal pada saat pramusim tuh dia sama sekali nggak panik. Karena dia tahu Gastel baru datang kurang dari sebulan pada momen itu, dia masih rombak bongkar pasang skuad, siapa yang bagus di posisi apa, kualitasnya sejauh mana. Memang pada akhirnya Gastel minta beberapa tambahan pemain, ya akhirnya Anton masuk, Doni masuk. Tapi kepercayaan dirinya Razi dari awal sampai sekarang menurutku masih sama, termasuk dari apa yang dia sampaikan ya.
Dia masih percaya sama Dan JP. dua pemain masuk ini kan gara-gara ada pertanyaan dari Cik Liana dan manajemen. Oh iya. Bahwa apakah menurut Van Gastel tim ini sudah cukup materinya. Iya. Ya, dia bilang wah ini belum cukup, perlu tambahan pemain. Di Ya samping sudah itu, cari iya. gitu loh. Ya memang karena slot asing masih ada, ditambah komposisi skuadnya PSM masih sangat ramping. Iya. Waktu itu baru 26 pemain. Akhirnya masuklah pemain Iya. ini ya. Ini resmi nggak ada yang keluar lagi ya, nggak ada yang dipinjamkan ya. Gak ada. Ya karena masih ramping banget sih menurutku 29 plus itu 29 itu satu kiper dari EPA. Jadi tim seniornya 28. Sekarang supporternya nggak bisa tidur gara-gara Van Gastel bakal dilirik timnas ya. Padahal itu sudah rumor ya. nyaman Udah setiap pemain minggu ya. lagi, iya. Sudah harapan mereka sudah tercapai bahwa sudah nyaman setiap minggu, udah Itu nonton nggak rumor. deg-degan gitu ya. Rumor. Baru meski rumor kan nih, wah ini ya tetap mungkin nggak tenang nih. Ya, iya sih. Ya, tapi kalau memang tawaran seperti itu bagi seorang pelatih yang profesional, itu sesuatu kehormatan sebenarnya gitu kan. Ya nggak mungkin dia akan menolak itu gitu kan. Karena cita-cita seorang pelatih itu melatih suatu saat melatih timnas. Nah, Meskipun timnas itu dari manapun gitu kan. ya. Gitu loh. Jadi luar biasa lah. Berarti padahal saya pikir cuma ya godak-gadukan saya aja. Cocokologi aja ya? Iya, ternyata banyak yang berpikiran sama ya. Banyak. Oh, berarti saya nggak sendirian gitu ya. Ada yang sama gitu loh. Tak pikir saya cuma bermimpi sendirian. Ternyata banyak yang lainnya juga gitu. Ya itu tadi kita ngomongin soal Gasol dan timnas ya. Itu baru rumor aja, tenang aja supporter. Iya, PSIM. tenang. Aman. Udah dipageri sama Dari Cina. pageri. Ya, Mi, sekarang kita ngomongin PSIM kemarin baru uji coba ya. Apa hasil dari uji coba? Satu-satu ya? Satu-satu. Lawan PSB Biak. Oh, ini kan persiapan untuk lawan Persita nanti ya, hari Jumat ya. Iya, Mi. Razi menyampaikan bahwa memang uji coba lawan Biak atau komunikasi sama Biak sudah dijalin dari cukup lama, karena memang kan Biak home base-nya sekarang di Maguwarjo, dan latihan training center semuanya mereka terpusat di Jogja. Waktu itu Van Gastel bilang pada saat sebelum sesi holiday break, jadi waktu FIFA Matchday kan pekan 8 ditunda, terus PSM dapat jatah libur 4 atau 5 hari, aku lupa, awal Oktober 3 sampai 6 atau 3 sampai 7 Oktober. Terus dia bilang nanti akan ada satu uji coba yang dilakukan tim, itu fokusnya adalah pemerataan menit bermain. Uji coba kali ini kami ingin levelnya dengan tim yang setara di Super League. Terus kan ya cocokologi, kira-kira lawan mana. Nggak lama ini ya cerita di balik layarnya. Latihan PSIM tuh pagi aku datang pas wawancara itu, terus sorenya aku pelatihannya PSS Sleman di Pakem Binangun. Pas lagi PSS Sleman latihan, di situ tuh datang Vico Duarte sama Alan, kipernya Malut United. Kan karena memang dua-duanya mantan pemain PSS kan. Terus aku iseng nanya, maksudnya dalam konteks atau rangka apa Malut ke Jogja satu tim, karena lanjutan Super League, maksudnya Malut akan bermain tuh tanggal 20 lawan Persis Solo. Apakah cuma sekedar training center di Jogja atau ada uji coba, aku sambung-sambungin atau uji coba sama PSIM itu, karena waktu itu JP belum bilang secara gamblang tim mana yang akan dihadapi. Terus kok tiba-tiba kebetulan Malut lagi TC di Jogja. Nah, aku nanya ke Vico, ya jawabannya enggak akan ada pertandingan uji coba lawan PSIM karena memang difokuskan training center persiapan sebelum lawan Persis Solo gitu. Terus singkat cerita, break 4 hari, pas sudah ketemu wawancara lagi, Gastel bilang lawan PSBS Biak itu agendanya tertutup di YIS, pemerataan menit bermain, dan ya itu dia bilang cukup puas dengan hasilnya, bukan soal skornya tapi para pemainnya bisa menampilkan permainan gameplay seperti apa yang dia inginkan. Garis besarnya itu sih. Berarti nggak nonton ya? Warna boleh nonton, nggak boleh. Nggak diperbolehkan. Ada gambar dalam uji coba itu striker utamanya siapa? Rafinya. Oh, Rafinya dipasang. Iya, Rafinya yang dipasang dari foto yang dikirim dari tim medianya. Dan beberapa pemain, maksudnya kayak Kasim Botan, Andi Irfan, terus Iksan Chan, Diandra Dias, terus ya Rafinya tuh main mereka. Aku nggak ngelihat dari dari foto yang dikirim ya, nggak ada pemain-pemain yang so far masuk starting, ya Yusaku, Reva, Ramos, Vidal, Valente itu nggak ada. Kayak memang fokusnya Gastel untuk pemain pelapis. Siapa lagi kan
Raka sama Cahya sekarang masih di Jakarta kan, ikut TC sama timnas U23. Terus dia kemarin baru main tanggal 10 kalau nggak salah sama India, terus baru main akan main lagi tanggal 12 atau 13 lupa aku. Hari ini kayaknya atau nggak besok. Terus Rahmatso juga dapat panggilan dari timnas Tajikistan lagi. Iya, untuk kelompok usia lagi. Terus kalau dari statementnya Razi bilang Rahmatso kemungkinan akan sampai di Indonesia tanggal 15. Terus tim kan main hari Jumat tanggal 17, nanti bertolak ke Tangerang tanggal 16. Cahya dan Raka berangkat dari sana. Tandang lagi ya? Tandang. Yang menarik sebenarnya di laga kandangnya. Secara jadwal kan setelah lawan Tangerang, nanti PSIM akan main laga kandang di SSA itu lawan Dewa United tanggal 22 Oktober. Schedule awalnya laga itu akan dimainkan malam 7:30, tapi tiba-tiba laganya diubah jadi sore, tapi venue-nya tetap. So, aku sempat konfirmasi ke Razi, ya, alasannya karena memang lampunya, lux atau cahaya yang dibutuhkan memang belum mencukupi. Dikebut kemungkinan Desember sudah bisa main home malam hari, tapi karena ada penyesuaian di laga lawan Dewa nanti mainnya sore. Beberapa update-nya itu sih. Lagi-lagi masalah lampu Lampu lagi. ke stadion lagi. Iya. Ganti lampu Petromak ya. selesai problemnya ya. Iya. Pak Nanto, jelang lawan Persita, PSIM dihadapi masalah Rahmatso akan tiba tanggal 15. 15. Otomatis hasil dari Istirahatnya- uji coba kemarin ini akan dipatokan untuk menggantikan Rahmatso nggak kira-kira? Mungkin ya, karena Rahmatso ini kan pemain langka di timnas di apa namanya di PSM, karena Astel sendiri udah mengatakan bahwa Rahmatso nggak boleh cedera, nggak boleh kena akumulasi kartu, Iya. karena dia hanya punya satu pemain nomor 6 Ya, di situ. karena Doni masih cedera. Doni masih cedera. Kemudian untuk menggantikan menggantikan Rahmatso mungkin butuh pemain yang tipikalnya nggak seperti Rahmatso. Ini kan akan lebih berbeda lagi gaya permainannya. Tapi saya pikir dengan uji coba kemarin lawan PSPS Biak, yang uji coba menurut saya ini uji coba yang unik ya, karena PSIM sendiri belum pernah ketemu Biak di pertandingan resmi. Betul. Dan dua tim ini sama-sama berlaga di Level kompetisi yang sama gitu loh, maksudnya ini agak aneh gitu loh, agak aneh. Ini kan sama aja kayak misalnya MU di tengah kompetisi berhenti break kemudian uji coba lawan Everton. Ini kan lucu gitu kan belum pernah terjadi, baru ini terjadi. Kalau dua-duanya sudah ketemu by home and away nggak apa-apa gitu, ini kan belum ketemu, tapi ya nggak apa-apa lah. Dan dua-duanya juga menyadari itu penting, nggak apa-apa. Dan saya pikir Hastel juga bukan pelatih yang bodoh, makanya dia menurunkan pemain-pemain lapis kedua, karena tujuannya dia menginginkan pemain-pemain cadangannya dia bisa menunjukkan kemampuannya menghadapi level klub yang sama dengan mereka. Dan ini menurut saya cerdas ya, dan nanti dia bisa melihat apakah Rahmatso bisa ada yang menggantikan atau tidak gitu kan. Kalau dia baru datang ke Indonesia tanggal 15 sementara PSIM main tanggal 17, saya pikir jaga waktunya ini sangat mepet. Kalaupun ya kita nggak tahu kepulangannya Rahmatso nanti ke sini dalam kondisi seperti apa. Apakah dia bugar? Kalau dia bugar itu pun belum cukup, karena perjalanannya jauh dan jet lag juga, dan saya pikir akan nggak maksimal fisiknya. Yang kedua, kalau dia datang ternyata apesnya cedera, lebih berat lagi. Makanya Van Gastel pasti juga sudah menyiapkan opsi kan. Opsinya sekarang kan kita lihat di pertandingan kemarin yang ada di posisinya Rahmatso itu kan cuma siapa nih? Gulam sama Seva, atau si yang nyetak gol kemarin Rio Hadiawan juga bisa main di situ. Iya, ditarik agak ke depan. Ya, sebenarnya dia awalnya main di situ, tapi kemudian dia tarik ke wing gitu kan. Sebenarnya itu. Atau mungkin mengganti formasi lagi. Memainkan 3 back lagi seperti kemarin. Gitu loh, dengan adanya
Renda Teddy di belakang gitu. Kemudian jadi nanti mungkin si siapa namanya si Valente bisa turun juga itu Valente bisa drop ke belakang dan juga siapa Yusaku sama satunya Franco Minggu Iya, Franco Ramos. bisa jadi agak ke depan mainnya itu. Jadi saya pikir ini akan berat ya untuk PSIM karena nggak ada substitusi bagi Ratmasov kecil selama ini kemungkinan, gitu iya. kan. Dan ini juga sih nambahin sedikit, Reva kan sudah terbebas dari akumulasi kartu, bisa main di laga selanjutnya lawan Persita. Tapi yang sekarang posisi atau situasinya agak mengkhawatirkan Ramos karena dia sudah dapat 3 kartu, 1 kali lagi akumulasi. Nah, ya nggak apa-apa kalau misalnya dia nggak dimainkan malah eman-eman Oh nih. iya betul, Ya, betul. kalau dia dimainkan moga-moga dia nggak dapat kartu Iya. gitu kan. Kalaupun nanti dapat kartu kan ya sudah. Iya. Besok kemudian dia absen sekali, main lagi di pertandingan berikutnya. Ya, Kan berarti 0 lagi akumulasinya. Iya kan. ya kayaknya kalau besok misalnya Ramos kena kartu, Lawan Dewa absen. ya lawan Dewa absen, menurutku justru itu yang mengkhawatirkan. Ya harapannya semoga nggak dapat kartu, karena kayaknya back tengah yang selevel dia untuk sekarang di tim PSM juga nggak banyak opsi, karena Andi Setio juga masih cedera. Renda Teddy kita tahu sendiri mainnya seperti apa Iya. kemarin ya tahu. Yusaku juga main seperti apa. Ya memang agak riskan dan benar omongan Fahmi kalau tim ini masih sangat tipis. Iya, skuadnya maksudnya kan kalau kita ngomong konteks Liga 1 rata-rata setiap posisi itu Minimal 3. iya satu posisi diperebutkan 3 nama lah. Nah, PSM tuh kadang cuma 2, bahkan di posisi tertentu kayak Ramadso tuh sekarang cuma sendiri dia. Numpuk di depan. Hah? Numpuk di depan kayaknya. Iya. Kalau banyak numpuk pemain depan ya. Sebenarnya nggak juga ya, nggak tahu ya numpuk di bagian mana. Sayap. Winger dia winger. Winger maksudnya. Winger main banyak. Ya pemain-pemain yang nggak kepake mungkin nanti musim 2 bisa Iya, putaran kedua ya. gitu kan. Iya. Kan nanti cari sendiri si Hastel gitu. Iya. Tapi Hastel sendiri kan juga pengetahuannya tentang pemain lokal itu juga Nggak banyak. nggak banyak sebenarnya. Iya, Karena dia sementara juga slot asing sisa 1. dan Mungkin cariin back sama dia. Back Galatasaray yang gitu. Back yang Besiktas ya. Besiktas ya. Iya, Besiktas dia. dia. nah itu repot lagi nanti kalau ya paling nggak Hastel ya paling nyari siapa sih sulit juga di tim Iya. di Liga Indonesia karena pemain sudah stoknya ya itu Iya, saja benar. gitu kan. Ya, itu mungkin. Duitnya udah habis kayaknya. nggak beli juga. Masih ya, Oh, masih banyak. Yakin masih. Kabar terakhir Doni Wamerdam gimana, Wi? Katanya sudah agak sudah baikan. sudah mulai menyambung tulangnya. Gipsnya kata Razi sudah dilepas. Diperkirakan dan harapannya bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Oh, sebelum liga usai dah Iya. pulih. Ya tapi kayaknya ngajunya bukan yang cepat banget. Misalnya kayak Ole kan diperkirakan dia 19 pekan harus menepi, tapi ternyata 14 pekan kan. Ya, kayaknya bisa maju lebih cepat beberapa pekan gitu. Cuma ya kayaknya sampai akhir tahun ini kayaknya belum bisa merumput. Oh berarti masih belum bisa main nih. Kayaknya belum, Mbak. Doni Wamerdam. Kasihan ya. Padahal kita pengen banyak nonton. yang menanti ya betul. Kalau striker nggak ada penambahan nih kira-kira nanti putaran kedua. Putaran kedua mungkin sih Pak, karena kan ya Haljeta sekarang belum ada substitusinya. Rafinya tapi juga kayaknya dia kecil kemungkinannya untuk bisa dapat posisi ya menit bermain. Sayang kita kemarin nggak bisa menyaksikan langsung ya Iya. permainannya Rafinya waktu menghadapi uji coba. Saya punya Biak tabel. nih. Nggak tahu. PSIM itu kemarin rilisnya nggak ada skornya. Aku tahu satu-satu tuh cuma dari caption Instagramnya PSBS Biak. Tapi memang dari awal media official PSIM bilang ini nanti kemungkinan nggak akan ditulis hasil akhirnya karena kesepakatan 2 tim. Karena tajuknya mereka sebenarnya latihan bersama. Bukan yang ini friendly game yang serius banget gitu, bukan. Oh, berarti fun game. Iya, ya kayak kita Fun biasa loh, Pak. football. Iya. Ya, guyon-guyon gitu ya. Iya, betul. Rane apa nibo ngono ya Mi. Nah, daripada itu yang penting lawan Kopong itu. Kopong itu kan fun football jos banget itu. Update lagi ini sih paling EPA sudah jalan. Oh, iya. Elite Pro Sudah Academy terbentuk. sudah main. Udah main. Pekan ini kita kan tag hari Senin. Hari Sabtu minggu kemarin ini main di Makassar. Lawan EPA-nya PSM. Yang mainnya langsung Erwan. Enggak.
ada staff di Pelatihnya. bawah. Iya. Kan Erwan itu di EPA dirtek kan dia. direktur teknik. Jadi sebenarnya nggak harus yang on board, harus ke lapangan langsung gitu. Dan aku baru tahu ternyata skemanya EPA itu 3 kelompok usia main di satu hari yang sama. Oh iya. Jadi kan ada 3 KU, U16, U18, U20. Mainnya sesi pagi U16, agak siangan U18, sorenya U20 gitu. Selama 2 hari gitu terus. Jadi sekali rombongan, misalnya satu KU minimalnya 20 orang gitu. Ya sekali rombongan pesawat sama staff ya 80 orang berangkat itu. Gitu kan. Epa ngabisin duit. Iya, Pusing ke topi. 80 orang sekali berangkat. Seminimalnya loh. Pulang pagi udah 100 juta lebih itu, Pak. Ya itu apa ya melebihi Budget tim budget senior. dari tim senior Ya sebenarnya. mungkin ya. Nggak efisien. Ya tapi kan Kasian. persyaratan dari liga gitu. Harus punya EPA. Ya, tapi kalau EPA itu alangkah lebih baiknya mungkin ya di model Wilayah. region gitu. Wilayah, Ya, region. Oh iya. region. Ya, Jadi setuju. yang Di grouping dekat-dekat. ya. Jadi nggak bisa kita nggak berharap bahwasanya EPA ini akan main kompetisi penuh Iya. ya. Jangan lah karena ini kan pembinaan. Pembinaan. Tapi kayak ini kompetisi penuh, Pak. Kalau saya lihat dari timelinenya, ini kompetisi sampai April kok. Iya, cuma formatnya ini kan bukan format apa ya. Ini format kayak bubble mungkin dulu Iya. ya. Jadi main di Bali, main di Makassar, Ya, main di stand sini. di situ, gitu kan. standby di situ. Nah, lebih baik memang agak dibetik region-region gitu. Jadi agak lebih meringankan. Mungkin juga dari PSSI juga kan ada subsidi. Oh iya, mungkin. Nah, subsidi apa terhadap Away tim gitu ya. liga kan. Jadi mereka untuk akomodasi away ini sudah ada tambahan biaya lah dari PSSI. Karena PSSI ini punya tugas juga kan untuk melakukan pembinaan Iya. pemain muda. Nah, pembinaan pemain muda ini kan memang menghabiskan dana yang luar biasa. Dana yang dihabiskan itu kan kadang orang bilang butuh dana oke nggak apa ya seperti ini Iya. ya kan membiayai transportasi, kemudian akomodasi. Ya away-nya kan jadi kayak tim senior, apalagi ya dikalikan 2 lah gampang Iya. ngomong. Satu tim senior dengan semua staff apa segala macam, anggaplah 40. Ya ini 2 kali lipatnya. Coba bayangin Lampung ya. Bayangkara itu main ke Malut. Ya harusnya Pusing lagi itu. jangan home away seperti itu. Oh, Jadi tiga- dikumpulkan di satu tempat. Kalau Kalau tiket, Liga kalau tiket 2 Lampung ke Malut itu 5 juta per orang, 10 juta ke 80 udah berapa? 150 juta. Makanya. Nangis. Kalau Liga 2 kan yang paling jauh Jayapura toh, Persipura ya. Iya. Dia masih home base-nya di Mandala di Lukas NMB Oh iya. di stadion. Saya sepakat sih EPA tuh per region aja harusnya atau Jawa dulu lah. Ya di bubble kayak Liga 2 sekarang sebenarnya masuk akal juga. Kalau enggak begini, Timur ke barat gitu. region misalnya yang dekat-dekat Solo, Semarang, Semarang nggak ada timnas ya, hanya di Liga 1 ya. Liga 1. Solo, Jogja, terus kemudian Surabaya masih make Surabaya sense lah. masuk di situ. Nah, itu jadi region 1, kemudian ditambah 1 tim dari Bali mungkin dari masih- luar Jawa. Iya, Jawa Bali masih situ dah, masih masuk sini. Nanti tim ini yang disubsidi maksudnya. Oh iya. Ya kan dia udah kamu milih home-nya di mana? Di Jogja lah gitu kan. Ya udah. Tim ini milih di Jogja dengan region tuh itu kan. Di EPA itu ada satu tim tambahan, timnas U17 kalau nggak salah. Dimasukkan situ. Iya. Oh ya, untuk bisa kompetisi bareng di situ. Karena Untuk juga menambah jam terbang Iya. ya. yang bingung kan nanti kalau dia EPA tim tertentu terus ikut timnas U17 juga. Ya paling lah yang dia diutamakan dia ikut timnas. Berarti timnya Nova itu main di situ. Iya, ikut di EPA. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Ini kan dulu kayak Primavera programnya. Primavera itu kan dimainkan Kurniawan dan kawan-kawan ikut Liga Primavera di Itali. Oh iya. Liga kelompok umur makanya namanya Primavera. Itu ya untuk menambah jam terbang Iya. main. Jadi mereka agar kekompakan tim juga terjaga. Ya ada banyak konsep lah dalam pembinaan sebuah timnas itu, pembentukan timnas. Salah satunya seperti itu. Kalau si senior kan nggak bisa, Iya. mau dititipkan kemana gitu. Nah konsep ini yang sekarang dipakai di Uzbekistan. Jadi Uzbekistan itu dalam liganya, terutama liga yang U23 ini,
mereka membentuk satu tim sendiri, timnas, kemudian diikutkan dalam kompetisi domestik. Iya. Itu Uzbekistan, dan kita melihat hasilnya seperti apa sekarang itu kan. Kayak Fasulaev, kemudian Abdul Qadir Husanov itu kan dari situ apa namanya lahirnya. Tapi kan kita nggak bisa mencontoh itu, toh kita juga pernah melakukan itu di Italia juga nggak berhasil gitu kan. Ya prestasinya sampai segitu-gitu aja gitu loh. Kalau misalnya itu berhasil kan semua negara pasti melakukan itu. Itu loh. Itu. Ada apa lagi, Mi? Apalagi Mi? Dari Infonya. PSIM. Hari ini tadi PSIM Goes to School. Itu kayak program aktivasi. Sebenarnya bukan program yang baru sih. Dari aku sempat cari-cari informasi dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Buat nama sponsor ya. Ya, aktivasi program sponsorship ke sekolah-sekolah, mempromosikan ya PSIM-nya sendiri sebagai sebuah brand. Terus ada aktivasi edukasi gitu-gitulah. Siapa yang datang? Ada 4 pemain tadi di SMP 13 Jogja, Mantri Jerons itu. Ada Ezequiel Vidal, Franco Ramos, Khairul Fikri, sama Seva. Dan itu mantan sekolahnya Seva. Oh, mantan sekolahnya Seva. Seva Alumnus itu. Iya, pas SMP-nya. Tadi sempat mau colongan wawancara, tapi wah chaos banget, rame banget anak-anak SMP itu. Mereka kan ya mungkin sudah diinformasikan oleh pihak sekolah ya. Ya, nanti hari Senin akan ada kedatangan pemain PSIM. Silahkan kalau kalian mau minta tanda tangan, bawa baju apa yang di rumah. Wah, pada bawa baju, jersey. Bawa jersey, bawa Berarti langsung jersey-nya itu. bahkan jersey olahraga sekolah minta ditanda tangan. Berarti heboh ya Mi? Ya bawa sangat rame banget. Ada apa? Ada gambarnya kita? Ada fotonya? Kan tadi saya liputan ada. Ya udah, nanti ditayangkan nanti di sini ya. ditayangkan ya. Rame banget itu. Yes, maksudnya aku tadi sempat nanya, ternyata itu program yang kalau dibilang rutin itu kan berarti Setiap di kepalaku periode. ya setiap periode ada, tapi intinya sepanjang gelaran BRI Super League musim ini nanti akan ada 6 sekolah yang dikunjungi. Ini baru sekolah pertama untuk jenjangnya SD sampai SMA. Terus sistemnya seperti apa? Jadi tim PSIM membuka form. Silahkan bagi sekolah yang sekolahnya ingin dikunjungi, silahkan isi formulirnya. Tapi nanti keputusan akhirnya ada di PSIM. ada di manajemen PSIM, sekolah mana yang ditunjuk. Nah, untuk pelaksanaannya itu fleksibel, menyesuaikan seberapa padat atau intens kegiatan para pemain. Misalnya kayak sekarang masih Sudah kompetisi. ya, masih ada beberapa hari sebelum pertandingan, terus latihan kayaknya juga masih nanti sore atau hari ini misalnya kosong. Oke, mereka luangkan waktu gitu. Tapi kalau misalnya kompetisi lagi padat atau weekend gitu nggak bisa, ya tentatif aja secara jadwal pelaksanaannya. Agenda seperti itu saat ini momennya tepat gitu. Karena pas menangan PSIM. Oh iya. Coba nek pas kalahan. Lah nek sing gelem. Iya. Oh, tapi antusiasmenya Van Gastel ya ikut. gila. Enggak ikut. 4 pemain itu. Van Gastel takut nek jadikan guru. Rame banget, tapi rame. Rasi ikut juga. Boten. Oh. Jadi cuma 4 pemain itu, sisanya ya tim belakang layar ya, tim media, terus fotografer, videografer, tim PR-nya gitu. Malah banyak yang Atin dan kawan-kawan itu Iya, yang datang gitu. betul. Yang ini ikut interpreternya Gastel. Namanya Torik ya, dia penerjemah sih sekaligus tim analis. Vidal tuh nggak bisa bahasa Inggris ya? Nggak bisa. Spanyol. Bahasa Latin. Bahasa Argentina. Spanyol. Iya. Iya. Nah, tadi itu aku mau colongan wawancara siapapun lah, entah Vidal atau Ramos. Terus ya karena dirubung sama siswa-siswa itu, jadi ya mereka juga Yang jadi primadona siapa nih dari 4 Pak. orang? Iya toh. Semuanya. Kayak kalau Seva jelas karena local heroes, di samping itu alumni sekolah situ. Terus kalau Ramos sama Vidal yang nggak bisa dipungkiri bahwa memang sorotannya ke mereka juga banyak banget, termasuk ke Fikri sekalipun yang misalnya belum sempat main sejauh ini di Super League, tapi sama aja kayak aku tuh bisa memahami. Terus kayak pas momen kecil misalnya mengidolakan seseorang atau sosok figur gitu, oh iya sih kayaknya aku bakal gitu-gitu juga, ngejar minta foto apa. Tapi anak-anak itu ya tahu. Tahu Berarti mereka nggak cuma cuma FOMO gitu, Oh, iya. tahu. Berarti ya padahal itu anak-anak SMP Iya, ya. anak-anak SMP. Ramos naik motor ke situ. Nggak jadi naik Brio. Vidal naik Brio, Ramos naik motor. Ganti berarti sekarang. Enggak, Nggak kayaknya Brio ada, lagi. ada motor juga buat Motornya apa Mi? naik Beat. Beat lah, Beat cilik itu ono kuwi. Iya.
Lah Rahma sama Anak lo sopo? gede. Dewean? Dewean. Lo bete ora ketok no kok kuwi. Serius. Pakai helm nggak? Pakai lah. Pakai. Naik Berarti beat sendirian. Sudah Indonesia sekali ya. Sudah sangat melokal. Udah lah, wis warlock berarti dia ya. Oh, pakai celana pendek apa? Pendek nih, pendekan. Dua-duanya dia sama Vidal. Oh, Vidal yang naik motor. Naik Brio. Oh, naik Brio. Sebut merek terus ya. Tidak apa-apa biar teman-teman tahu gitu loh. Astra ngiklan kita loh, Astra. Iya. Astra ngiklan Honda kita. motor ya. Besok DBL juga Iklan gitu. kita gitu. Gak apa-apa. Gitu. Oh, berarti Update lainnya apa? ya? Yusaku ya sempat kewawancara soal prosesnya dia di Indonesia gimana. Fakta yang ternyata aku juga cukup kaget, dia suka sate kelatak. Tadi Kelatak mana? Sate kelatak Oh, yang Bantul. Bantul yang jalur. Oh, itu kan jalur darah tinggi kan di situ kan. Jalur darah tinggi. Iya. Ya dia bilang dia suka tapi bukan yang intens banget mengkonsumsi itu. Dia bilang itu cuma sebagai self reward kalau misalnya dia habis main bagus atau PSIS menang. Jadi nggak setiap Dia bukan kelata. nggak setiap minggu atau nggak setiap hari itu dia konsumsi itu. Dia lebih baik masak di apartemennya. Ya karena orang Jepang itu suka masakan daging nih. Ya. Apalagi daging-daging yang Setengah matang dibakar gitu ya. setengah matang dia suka. Enggak terlalu gitu. kering. Kelata kan ya. Kalau misalnya gorengan dia nggak tahu. Ya aku pas nanya apa hal yang paling kamu sukai selama 2 tahun di Jogja, jawabnya lama banget. Terus tiba-tiba oh ya I remember I love sate kelatak. Cuma itu tok yang disenangi Jogja gitu. Iya katanya itu. Terus ya Tugu, cuacanya tugu. kayak biasa aja deh. Oh, Cuacanya dia suka. Terus yang bikin dia kaget adalah traffic, lalu macet. lintasnya. Ya. Macet. Selain macet, ini dari Panas. POV-nya dia banyak yang naik motornya sembarangan, Oh. Ya enggak sembarangan kok. serobot sana sini. Dia naik motor ya? Dia naik mobil. Naik mobil. Dia belum terbiasa gitu loh. Brio Pak. juga. Oh. Brio juga. Sendiri-sendiri. Setir sendiri. Ya kalau di Indonesia itu normal itu serobot jalannya susah itu. Iya, Karena nah, kita semuanya mencari jalan yang cepat. Iya nyari jalan tikus kan. Nah dia culture shock-nya itu. Dia udah istri belum sih? Belum. Dia itu masih muda kok, kelahiran 97 ke 98 lupa. Oh, kaget karena naik motor sudah-sudah. Iya. Padahal enggak semuanya naik motor Jogja ini sudah-sudah kecuali kamu loh, Mi. Kamu sudah-sudah gitu. Ya kan soalnya nyari jalan tikus. Ya dia cerita itu sih proses 3 tahun kan dia di Indonesia tapi di PSM 2 tahun. Tahun pertama di Nusantara United dibawa sama agennya. Terus dapat kesempatan main setahun, dapat tawaran dari PSIM, ya udah sampai sekarang ini. Nah, terus aku nunjukin kan itu e-papernya kantor itu. Dia minta Nomormu. kok mau nomor udah dapat Pak. Terus dia minta koran fisiknya. Nanti paling saya kasih pas sesi latihan. Ya di Wisma enggak ada koran kita soalnya. Nggak tahu ya. Ya enggak ada, kemarin tak lihat saya ke sana itu enggak ada gitu kan. Ya, Ini PSM klub gede tapi miskin ini. Apa perlu kita sumbang gitu. Kita aja beli Jersey. enggak hitungan ya, Mi. Nanti tak ini dia. Kemarin tak suruh kok ngecek ke sana udah langganan belum gitu kan. Nek enggak ya nanti tak kirimi ya. Kuwi lah. Yus aku tak prospek, siapa tahu ya kan. Mau datang ke sini. Ya, boleh. Dia bahasa Inggris ya lancar ya. Lumayan lancar. Terus apa lagi nih informasinya? Apalagi ya, sementara mungkin ya itu dulu Pak. Karena Terus ini tim ini udah mulai latihan terus, Mi. sudah Oh. Enggak ada yang cedera ya. Selain Doni. belum ada update lagi. Berarti yang absen ini yang belum datang cuma Ratmasov. Rahmatso dan Raka sama Cahya karena masih TC sama timnas sudah timnas. 3. Ya Ya, sisanya untuk- full time di Nah Jogja. itu nanti kalau misalnya ini kan sampai kapan nih TC-nya si Raka ini? Tanggal 14 Selesai ya mereka. Iya, Terus tanggal mereka 14. balik lagi ke enggak. Jadi tim berangkat ke Tangerang, Raka sama Cahya nanti nyusul dari Jakarta. Iya, maksudnya kan mereka selesai tim AS balik ke PSIM. Enggak, langsung nyusul tim. Iya, maksudnya tetap untuk PSIM. Enggak maksudnya langsung ke SEA Games itu enggak. Oh enggak. Kayaknya masih jauh kan Pak timelinenya. Tapi waktu itu soalnya sempat ada wacana gini. Cahya sama Raka untuk lawan Persita ini diminta untuk pulang ke Jogja dulu, terus berangkat bareng tim. Tapi setelah ada beberapa pertimbangan kayaknya nggak efektif. Jadi mereka langsung dari Jakarta nyusul tim pas di Tangerang. Ya benar emang gitu. Ramatsu juga gitu. Nanti kan dia Jakarta langsung Tangerang juga. Berarti kan main Jumat ya. Heeh. Rabu udah di Tangerang boleh. Siapa? PSIM. Enggak berangkat Kamis, Hamin 1. Kamis. Kata Razi Hamin 1.
Nggak tahu kalau memang ada perubahan, kadang kan tiba-tiba gitu ya. Tapi kalau Tangerang kan sebenarnya ini Kereta away aja. yang pesawat ya kayaknya. Pesawat. Away yang nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Kamu nyiapin tiket lo Mi ke sana Mi. Waduh, Oh, kamu kemarin udah diajak sama Kopong. apa? Kami nggak jadi berangkat Pak. Jadi saya bilang itu. Berangkat mana? Tangerang. Tangerang, kamu berangkat nyari akomodasi. Yang penting jangan naik pesawat. Lihat nanti ya. Yang Pak. murah, kereta murah. Nah, yang penting masa takut asam uratmu kambuh. Mi laporan spesial Mi, yang beritanya yang spesial. Jangan kayak angin lalu. Iya, Iya, kalau berangkat. Ya loh, berangkat ke sana. Naiknya apa gitu loh Mi. Motoran, Nggak apa-apa, Mi. motoran oke. Kamu nanti cari-cari hotel di sana gitu loh. Paling enggak sehari sebelumnya kamu udah datang, ya toh? Ya ikut preskon. Ya, preskon. Terus kamu nanti pulangnya besoknya setelah pertandingan. Jadi 2 malam kamu nginep karena ini Tangerang. Kamu tak kasih jatah 2 malam nginep. Nek Kopong kan cuma tak kasih jatah semalam, itu pun nggak digunakan. Oh dia laju pas di Kudus. Laju apa kok banget loh. Jenenge Kopong, artinya ya kau Kopong gitu loh. Wis dikei duit gitu loh. Kon golek sekali nginep enggak Jos dia ngeyel. fisiknya jos yang belum maju. Hah? Fisiknya mantep. Mantep apa? Sampai rumah meriang katanya nggak makan di jalan lho. Wis disangoni nangis-nisin banget lho. Kecuali kantor itu nggak ngasih akomodasi lho, disangoni lho, dijamin lho. Oh, guru pengen pulang pergi guru-guru ora penak karo supir travel gitu. Ini Kopong gitu lho. Kopong diatur ke supir travel Mi. Travel gelap ngono kuwi. Numpak travel gelap iki banggane ora umum ngono kuwi lho. Aduh, makanya kamu jangan mau diajak sama Kopong, besok kamu berangkat. Masalah akomodasi nanti perusahaan kantor yang mengatasi itu. Kamu tinggal bawa badan. Itu loh Mi. Ya kan, sekali-kali lungo. Kopong itu ya ke Solo pergi dia Mi. Solo deket dong. Kayak lah bener. Naik motor ya. Naik motor. Naik motor. Kayak aku mending KRL sih kalau ke Solo. Iya. Saya setiap minggu ke Solo bolak-balik enggak apa-apa. Kopong ke Solo enggak ya. Ke Solo sekali aja enggak ya gitu loh. Ora usah lho setiap minggu bolak-balik ke Solo ora apa-apa, ora tau pamer. Kuwi lho, ke Kudus bingung kemarin gitu. Iya, tapi ini pengalaman. Itu jadi kalau dulu saya away-nya itu liputannya lucu-lucu Mi. Ke kotane Tegal, Brebes gitu, Persab gitu kan. Tegal tuh Persekat. Perseka dulu Liga 2A. Terus ke Depok gitu. Depok itu 10 hari saya di Depok sana. di mana, Pak? Persikat Depok. Dulu waktu masih mau promosi ke divisi 1. Depok ini Persikat Jakarta. Depok. Depok iya. Iya, mainnya di Stadion Merpati saya masih ingat. Nginepnya saya di Sawangan yang sekarang jadi anunya Depok ini Jawa Barat ya? Jawa Barat yang sekarang jadi tempat apa mesnya Persija. Dulu saya nginepnya di situ. Timnya nginepnya di situ. Saya ikut Persibas Banyumas dulu Mi. Liputan Mi, bukan main bola. Tapi saya waktu itu masih umurnya ya 24, 23. Jadi saya bisa main bola sama teman-teman itu, teman-teman pemain Persibas, ikut main ya gitu loh. Gue tambah-tambah pemain jadi meskipun nggak main. Padahal saya wartawan. Ini lucu-lucu saya dulu ke Cilacap, Wonogiri, bayangke itu loh Mi. Cilacap ini PSCS. PCS ke Wonogiri gitu loh. Apa itu timnya dulu? Gajah Mungkur apa gitu loh, Muria Tama apa saya nggak tahu, lupa itu. Terus ke Solo Tigo, PS Isa gitu. Diklat Solo Tigo apa namanya dulu ada tim dari Solo Tigo, lupa saya namanya. Itu lucu-lucu di situ nih. Ungaran, apa Kinti? Ya, Pak Kinti Ungaran saya away ke sana, liputan ke sana. Pitar Harkam Pak. Apa Kinti Liga 2, Pak. Dulu ada timnya Apa Kinti. Terus sempat Apa itu Asiop itu? Bukan. bukan itu perusahaan. Soalnya ada SSB yang cukup Itu besar. perusahaan dulu mainnya di Solo di Stadion Sriwijaya dia. Pelatihnya Sriwijaya dulu masih. Bagus pemain-pemainnya. Oke waktu itu. Apa Kinti. Ada timnya. Terus Gajah Tunggal di Depok juga ada timnya. Gajah Tunggal. Lucu-lucu dulu. Nah sekarang kamu kesempatan liputan Liga 1 Mi. Ya, Pak. Tangerang gitu kan. Wah, aku di
nginep ini endi mi. Nang hotel sing ora jelas tulisane lho mi. Bayangke wis mlebu hotel ya to santai lagi turu krungune hal-hal sing ora-ora lho, Mbah. Oyo. Saya pernah dulu di mana saya lupa loh. Mi, saya itu udah masuk hotel lah, mau habis liputan itu ya. Terus hotel saya didodok. Ditanyai KTP, di situ ada razia waktu itu. Hotel Melati tuh. Hah? Hotel Melati. Hotel 3 jaman. Oh ya. Ya, hotel 3 jaman. Jam-jaman ya. 3 jaman itu loh. Yang okupansinya berdasarkan jumlah anduk sama sabun yang keluar. Itu okupansinya paling tinggi se-Indonesia itu. Iya sih, betul. Hitungannya soal jam-jaman ya, betul. Ya, saya nggak tahu kan, saya waktu itu masih wah itu duduk itu ditanyai KTP, saya wartawan baru. Oh iya udah masuk. Tahu-tahu di bawah ada Satpol PP lagi datang gitu loh. Wah, ini terlupa saya tempatnya kotanya, tapi ada unik penalaran itu Mi. Yeah. Gitu loh. Nah, besok kamu jangan cari hotel 3 jaman. Siap. Ya, hotel sing ya pola untuk mending. Oh iya nggak apa-apa Oyo. Aku tidurnya gampang, bisa di mana aja. Nggak kayak Kopong. Kopong itu tidur sambil berdiri bisa. Enggak segitunya sih, enggak segitunya. Terus apa lagi Mi? Lagi ya mungkin. Berarti berangkat ke Tangerang kapan Tim? Amin 1. Amin 1 ya? Iya. Oh ini tanggal berapa ini? Sekarang itu tanggal berapa sih Mas? 13 ya? Enggak. Hari ini? 13. Tanggal 13 ya. Iya. Sorry, soalnya tanggal 15 itu Rebo ya. Iya. Saya ingat Rabu. Ya 17 Jumat. Iya benar. Jumat, Kamis ya. tanggal 16 berangkat. Ya berarti kamu nanti berangkatnya 16. Amin 1. Amin 1. Oh, 16. Terus pulangnya Mainnya malam ya? Sore. Oh sore 4. malah. Oh. Ya, kamu cari cari jadwal tiket kereta atau bis atau apa. Enak numpak kereta Mi. Ya kan, naik kereta aja, jangan naik bis. Siap. Naik bis repot nanti. Kalau enggak naik bis yang sleeper itu juga enak. Siap. Jangan kayak Kopong bingung amene kudu sing numpak opo gitu loh. Wih. Kan salah berangkat tuh. Meh ora mangkat itu. Prank. Nek ke Tangerang apa? Nah, kamu survei dulu, searching mainnya stadion apa Mi? Indomilk Arena. Ya itu tempatnya di mana, lokasinya? Tengah kota itu kan? Tengah kota. Kota itu. Nah, ya berarti nanti kamu turunnya di stasiun apa gitu loh ya, yang paling dekat gitu. Gitu Mi. Nek kehabisan duit ya kerja di pabrik apa Xiaomi. Iya, Tangerang pabrik bener. Lagi itu infonya ya. Sementara itu ya mungkin. Udah berapa jam ini? Jam lebih. Wah, jam 70 menit nah. 70 menit. Ya. Banyak ngelanturnya ini ya. Iya. Ya mumpung lagi nyaman PSIM ini. Iya benar. Ya semoga saja Van Gastel juga segera Perpanjang kontrak. Segera tanda tanya. Gitu. Ya semuanya ini berita baik lah. Iya. Ya kan. Rumor yang baik gitu, menarik gitu. Semakin penasaran kita. Iya. Tapi jangan salah nanti gantinya Van Bronckhorst. Oke, udah deh. Oke, Udah Mi. Oke. Ya. Oke ya, sekian dulu ya untuk podcast hari ini. Kita sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free.
passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.